Pernahkah kamu menceritakan sesuatu yang pribadi kepada seorang wanita dan langsung menyesalinya? Mungkin itu adalah rasa tidak aman yang mendalam, kesalahan masa lalu, atau momen kelemahan. Kamu pikir bersikap terbuka akan membuatmu lebih dekat, hanya untuk melihat matanya berubah, energinya bergeser, dan cara dia memandangmu tidak pernah sama lagi. Kenyataannya, tidak semua kejujuran itu baik. Wanita mungkin mengatakan mereka menginginkan transparansi penuh, tetapi yang sebenarnya mereka respons adalah kekuatan, stabilitas, dan misteri. Beberapa hal yang sekali diungkapkan dapat merusak ketertarikan, mengikis rasa hormat, dan bahkan mendorongnya menjauh. Dalam video ini, saya akan menguraikan 9 hal yang tidak boleh diceritakan pria kepada wanitanya karena dalam hubungan, apa yang tidak kamu katakan bisa sama pentingnya dengan apa yang kamu lakukan. Mari kita mulai. Nomor 1. Ketakutan terdalammu. Setiap pria memiliki ketakutan, beberapa takut gagal, yang lain takut kesepian. Mungkin ketakutan terbesarmu adalah kehilangan dia, tetapi inilah kebenarannya, ketakutan adalah perang internal, bukan sesuatu yang harus dibagikan secara terbuka. Jika kamu mencurahkan kecemasan terdalammu padanya, kamu menjadikannya penjaga stabilitas emosionalmu, dan itu adalah beban yang tidak pernah seharusnya dia pikul. Awalnya, dia mungkin mendengarkan, dia mungkin memelukmu erat dan memberitahumu bahwa dia mengerti, bahwa dia menghargai kerentananmu, bahwa dia mencintaimu karena telah terbuka. Dan pada saat itu, mungkin terasa seperti kamu melakukan hal yang benar, seperti kamu memperdalam hubungan dengan membiarkannya melihat bagian dirimu yang paling mentah. Tetapi seiring waktu, sesuatu mulai bergeser. Kenyamanan yang dia berikan padamu mulai terasa lebih seperti kewajiban. Dia mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi sebagian dari dirinya mulai bertanya-tanya, apakah dia pria yang bisa aku andalkan, atau aku yang harus selalu menopangnya. Inilah kebenaran yang sulit, seorang wanita ingin merasa aman dengan prianya. Dia ingin tahu bahwa apapun yang terjadi, dialah satu-satunya hal dalam hidupnya yang tidak akan hancur di bawah tekanan. Saat dia mulai melihatmu sebagai seseorang yang membutuhkan jaminan darinya lebih dari yang kamu berikan, keseimbangan ketertarikan bergeser. Dia bahkan mungkin tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi rasa hormat mulai terkikis, dan ketika rasa hormat memudar, keinginan pun menyusul. Karena pada intinya, seorang wanita mendambakan pria yang kuat, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Seneca pernah berkata, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Ketakutan tidak lain hanyalah tipuan pikiran, bayangan yang hanya tumbuh ketika kamu memberinya perhatian. Dan ketika kamu membiarkan ketakutan mendikte kata-kata dan tindakanmu, ketika kamu membiarkan kecemasanmu tumpah dengan harapan dia akan menenangkannya, pada dasarnya kamu menempatkan rasa amanmu di tangannya. Itu bukan kepemimpinan, itu bukan kekuatan, itu penyerahan diri. Bayangkan badai mengamuk di luar, angin melolong, hujan menghantam jendela, dan guntur mengguncang tanah di bawahmu. Pada saat itu, seorang wanita tidak ingin melihat mata seorang pria yang sama takutnya dengan dirinya. Dia ingin melihat seorang pria yang berdiri tegak, tak tergoyahkan, sebuah batu di tengah kekacauan. Dia ingin tahu bahwa tidak peduli seberapa dahsyat badai itu, dia bisa mempercayainya untuk tetap tenang. Inilah yang memisahkan pria yang dikagumi dari pria yang hanya ditoleransi. Kekuatan bukanlah tentang tidak pernah merasakan ketakutan, ini tentang menguasainya. Ini tentang menjadi tipe pria yang bergerak maju meskipun ada rasa takut, yang membawa dirinya dengan keyakinan yang tenang, dan keyakinan itulah yang membuat seorang wanita merasa aman, tertarik padamu, tidak bisa berpaling. Jadi, lain kali kamu merasakan dorongan untuk mencurahkan ketakutan terdalammu padanya, berhenti. Tanyakan pada dirimu, apakah aku mencari kenyamanan atau aku mencari kendali atas pikiran saya sendiri? Karena pria yang mencari kenyamanan akan selalu bergantung pada orang lain untuk kekuatannya, tetapi pria yang mencari kendali, dia menjadi tak tergoyahkan, dan pria yang tak tergoyahkan adalah pria yang tidak pernah perlu takut kehilangannya sejak awal. Nomor 2. Seberapa jauh kemandirianmu? Setiap wanita mengatakan dia menginginkan pria yang menjadikannya prioritas, tetapi saat dia merasa seperti dia adalah seluruh duniamu, ketertarikan mati. Mengapa? Karena wanita tertarik pada pria yang memiliki misi, tujuan di luar diri mereka. Ketika seorang pria kehilangan dirinya dalam seorang wanita, ketika hidupnya berputar sepenuhnya di sekelilingnya, dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi dia akan merasakannya, dan perasaan itu membunuh keinginan. Dia bahkan mungkin mulai mengujimu, menarik diri,
bertingkah acuh tak acuh hanya untuk melihat apakah kamu akan mengejar, dan saat kamu melakukannya, saat dia menyadari bahwa kebahagiaanmu sepenuhnya bergantung padanya, dia akan mulai kehilangan rasa hormat padamu. Kesalahan yang paling banyak dilakukan pria adalah mengungkapkan rahasia ini terlalu cepat. Mengatakan kepadanya secara langsung bahwa kamu bukanlah pusat duniamu mungkin terdengar logis, bahkan jujur, tetapi logika tidak mendorong ketertarikan, energi yang mendorongnya. Jika dia merasa seperti dia bersaing dengan tujuanmu, dia akan lebih menginginkanmu. Jika dia merasa seperti dia sudah memiliki seluruh dirimu, tantangannya hilang, dan tanpa tantangan tidak ada keinginan. Marcus Aurelius percaya bahwa seorang pria harus dipandu oleh prinsip-prinsipnya sendiri, bukan oleh harapan orang lain. Dia tidak perlu menyatakan tujuannya kepada orang-orang di sekitarnya, dia hanya menjalaninya. Hal yang sama berlaku untukmu. Seorang pria yang berjalan di jalannya dengan kepastian tidak pernah perlu menjelaskannya. Ketika kamu tetap teguh pada tujuanmu, ketika tindakanmu, bukan kata-katamu, menunjukkan bahwa kamu memiliki kehidupan di luar dirinya, dia akan menghormatimu karenanya. Jadi, apa pelajarannya di sini? Jangan pernah menceritakan rahasia ini tentang dirimu, jangan pernah mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpamu, atau kamu adalah segalanya bagiku, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena seorang wanita tidak ingin menjadi tujuanmu, dia ingin mengagumimu karena memilikinya. Tunjukkan padanya bahwa hidupmu terus berjalan dengan atau tanpa dia, dan saksikan bagaimana dia mendekat, tertarik oleh gravitasi seorang pria yang benar-benar memegang kendali atas dirinya sendiri. Pada titik ini, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apakah kamu hidup untuk dirimu sendiri, ataukah kamu tanpa sadar menjadikan orang lain sebagai pusat duniamu? Seorang wanita mengagumi pria yang berlandaskan pada tujuannya, bukan yang mencari validasi melalui perhatiannya. Jadi, tanyakan pada dirimu, apakah tindakanmu selaras dengan misi Anda sendiri? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, apakah kamu setuju bahwa kemandirian pria memicu ketertarikan? Atau jika kamu siap untuk membuat komitmen pada jalanmu sendiri, cukup komentar, saya memilih tujuan di atas validasi. Nomor 3. Wanita yang pernah kamu inginkan sebelumnya. Kesalahan umum yang dilakukan pria adalah berpikir bahwa keterbukaan tentang hubungan masa lalu membangun kepercayaan. Kenyataannya, justru sebaliknya, tidak ada wanita yang ingin merasa seperti dia bersaing dengan masa lalumu. Semakin banyak yang dia ketahui tentang keinginan, penaklukan, atau patah hatimu sebelumnya, semakin tidak aman perasaannya, bahkan jika dia tidak mengatakannya. Jauh di lubuk hatinya, dia bertanya-tanya, apakah aku benar-benar cukup untuknya? Dan itu adalah tempat yang berbahaya bagi hubunganmu. Ketika seorang wanita mulai mempertanyakan apakah dia yang terbaik yang pernah kamu miliki, dia tidak hanya meragukan hubungan itu, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Keraguan itu berubah menjadi kebencian, perbandingan, dan jarak emosional yang sulit dijembatani. Pikirkan tentang itu. Jika kamu menceritakan tentang mantan yang membuatmu merasakan sesuatu atau tentang cinta masa lalu yang mengubahmu, dia mungkin tersenyum dan mengatakan dia mengerti, tetapi jauh di lubuk hatinya, kata-kata itu melekat. Dia memutar ulang kata-kata itu, membandingkan dirinya dengan wanita yang bahkan belum pernah dia temui. Bahkan jika kamu tidak bermaksud jahat, bahkan jika masa lalumu benar-benar ada di belakangmu sekarang, kamu telah menanam benih keraguan, dan keraguan, sekali berakar, sulit dihilangkan. Epictetus menyarankan, simpan urusanmu untuk dirimu sendiri. Itu bukan penipuan, itu kebijaksanaan. Orang bijak mengerti bahwa beberapa kebenaran lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kebaikan. Tidak setiap pikiran perlu diucapkan, tidak setiap pengalaman masa lalu perlu dibagikan. Masa lalumu adalah milikmu, dan seharusnya tetap begitu. Satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah bagaimana kamu memperlakukannya saat ini, di masa sekarang. Jika kamu ingin dia merasa aman, jangan buat dia bersaing dengan kenangan, jangan biarkan dia merasa seperti hanya nama lain dalam daftar. Seorang wanita ingin merasa seperti dia satu-satunya yang penting, bahwa tidak ada seorang pun sebelumnya dan tidak ada seorang pun sesudahnya yang bisa dibandingkan. Perasaan itu tidak diciptakan melalui kata-kata, itu dibangun melalui tindakan. Seorang pria yang menjaga rasa misteri, mendapatkan rasa hormat. Dia tidak merasa perlu untuk berbagi terlalu banyak atau membuktikan apapun. Dia mengerti bahwa wanitanya tidak perlu mendengar tentang masa lalunya untuk mempercayainya. Dia perlu merasakan kehadirannya, kepastiannya, fokusnya yang tak tergoyahkan padanya.
Dalam hubungan, lebih sedikit seringkali lebih baik. Semakin sedikit yang dia ketahui tentang masa lalumu, semakin dia bisa fokus pada masa kini. Semakin sedikit dia khawatir tentang wanita yang datang sebelum dia, semakin dia bisa merasa aman di tempatnya di sisimu. Jadi, jangan terjebak dalam pemikiran bahwa kejujuran yang lengkap berarti mengungkapkan setiap detail sejarahmu. Kejujuran yang sebenarnya bukan tentang masa lalu, ini tentang berkomitmen penuh pada wanita di depanmu. Simpan masa lalumu di tempatnya, dan saksikan betapa jauh lebih kuat hubunganmu jadinya. Nomor 4. Pikiranmu yang sebenarnya tentang teman-temannya. Jujur saja, tidak semua temannya akan kamu sukai. Beberapa mungkin pengaruh negatif, yang lain mungkin tidak menghormati hubunganmu, tetapi mengkritik mereka secara terbuka adalah pertempuran yang tidak ingin kamu menangkan. Jika kamu memberitahunya, "Aku tidak suka temanmu," dia tidak akan melihatnya sebagai pernyataan logis, dia akan menerimanya secara pribadi karena dalam pikirannya, teman-temannya mencerminkan pilihannya. Alih-alih mengubah situasi, kamu menciptakan ketegangan yang tidak perlu, dan begitu kamu menanam benih ketidaksetujuan itu, dia tidak akan melupakannya. Bahkan jika dia akhirnya melihat apa yang kamu lihat, dia akan ingat bahwa kamu menentang penilaiannya. Kapan terakhir kali seseorang memaksamu untuk melihat sesuatu dengan cara mereka dan kamu dengan senang hati setuju? Mungkin tidak pernah. Orang-orang menolak untuk diberitahu bahwa mereka membuat kesalahan, terutama ketika emosi terlibat. Memberitahu seorang wanita secara langsung bahwa temannya adalah masalah membuatnya merasa seperti dia. Harus memilih antara kamu dan mereka, dan seringkali dia akan membela mereka, bahkan jika jauh di lubuk hatinya dia tahu mereka mungkin bukan teman yang terbaik. Seni diplomasi adalah keterampilan stoik. Seorang pria yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang bereaksi secara emosional. Seperti yang dikatakan Seneca dengan bijak, lebih baik tersandung dengan kaki daripada dengan lidah. Kata-kata yang diucapkan dalam frustrasi dapat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Jika temannya adalah pengaruh buruk, kuncinya bukanlah menyerang atau menuntut perubahan, tetapi untuk tetap tenang dan terarah. Fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, kehadiranmu, energimu, standarmu. Pimpin dengan contoh. Saat kamu mencoba memaksakan perspektifmu, kamu kehilangan kendali dan mengundang konflik yang tidak perlu. Seorang pria bijak tahu bahwa pengaruh tidak datang dari pendapat yang keras, tetapi dari kekuatan yang tenang. Alih-alih menyerang teman-temannya secara langsung, biarkan tindakanmu berbicara. Bersikaplah strategis, tetapkan batasan, dan pimpin hubungan dengan otoritas yang tenang. Jika temannya tidak menghormati hubunganmu, kamu tidak perlu menyatakan perang, cukup lepaskan diri. Tetapkan standar melalui perilaku dan tetap tak tergoyahkan. Seiring waktu, dia akan melihat perbedaannya, dia akan melihat bagaimana kamu membawa diri, bagaimana kamu menavigasi hubungan, dan dia akan membuat koneksi sendiri. Dan ketika dia melakukannya, itu akan menjadi pilihannya, bukan sesuatu yang kamu paksakan padanya. Seorang wanita menghormati pria yang bergerak dengan kebijaksanaan, bukan impuls. Dia ingin merasa bahwa pria yang bersamanya tidak membiarkan konflik kecil mengguncangnya, bahwa dia berpusat pada nilai-nilainya sendiri. Jika kamu meledak dalam frustrasi atau mengkritik lingkaran pertemanannya secara terbuka, itu membuatmu terlihat tidak aman, seolah-olah kamu melihat teman-temannya sebagai ancaman, bukan sebagai faktor eksternal yang tidak mendefinisikanmu. Tetapi jika kamu tetap tenang, dia akan mulai mempertanyakan sesuatu sendiri. Dia akan bertanya-tanya, mengapa dia tidak terlibat dengan drama ini? Apa yang dia lihat yang tidak saya lihat? Jangan pernah menceritakan rahasia ini bahwa kamu tidak menyukai temannya, alih-alih tunjukkan padanya melalui kesabaran, kehadiran, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan yang mendefinisikan pria yang benar-benar kuat. Tujuannya bukanlah untuk mengendalikan pilihannya, tetapi untuk menjadi tipe pria yang energinya secara alami memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, dia akan lebih menghormatimu karena menahan diri daripada argumen yang bisa kamu buat. Sekarang setelah kita menjelajahi kekuatan menahan diri dan kesabaran dalam menangani situasi dengan teman-temannya, saya ingin mendengar dari Anda. Renungkan saat ketika kamu berhasil mengelola dinamika hubungan yang menantang dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Bagaimana tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata? Atau jika kamu belum mengalami momen itu, berkomitmenlah untuk mempraktikkan pendekatan stoik ini lain kali kamu menghadapi situasi serupa. Tinggalkan komentar di bawah dengan kalimat, "Saya akan memimpin dengan kebijaksanaan,"
bukan impuls. Saya ingin tahu bagaimana kamu berencana untuk menerapkan strategi ini dalam hidupmu sendiri. Nomor 5. Momen-momen kelemahanmu. Setiap pria memiliki momen keraguan diri, saat-saat ketika hidup menjatuhkannya dan dia mempertanyakan segalanya. Tetapi inilah intinya, bagaimana kamu menangani momen-momen itu yang mendefinisikanmu, dan ada satu kebenaran yang tidak boleh kamu lupakan, jangan pernah menceritakan rahasia ini tentang dirimu kepada wanitamu, kedalaman ketidakpastianmu. Bukan berarti kamu harus tidak jujur, tetapi pahamilah ini, ketika kamu mencurahkan setiap rasa tidak aman ke pangkuannya, kamu tanpa sadar menggeser dinamika. Seorang wanita menginginkan pria yang bisa dia percayai, seseorang yang bisa dia kagumi, bukan pria yang terus-menerus mencari jaminan seperti anak hilang yang membutuhkan arahan. Saat kamu menjadikan perjuanganmu sebagai tanggung jawabnya, kamu membebani dia dengan beban yang tidak seharusnya dia pikul, dan entah dia menyadarinya atau tidak, dia mulai melihatmu secara berbeda. Kekuatan bukanlah tentang tidak pernah merasa lemah, ini tentang tidak pernah membiarkan kelemahan mendefinisikanmu. Ketahanan sejati ditemukan dalam bagaimana kamu bangkit, bukan bagaimana kamu hancur. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, kesulitan memperkuat pikiran seperti halnya kerja memperkuat tubuh. Pertempuran yang kamu lawan dalam diri sendiri bukanlah rintangan yang harus ditakuti, tetapi beban yang harus diangkat, tantangan yang membuatmu lebih kuat. Itu adalah milikmu untuk dihadapi, milikmu untuk ditaklukkan. Saat kamu mengharapkan orang lain, terutama wanita dalam hidupmu, untuk membawanya untukmu, kamu menyerahkan hal yang membuatmu menjadi seorang pemimpin, perintah dirimu sendiri. Gambarkan ini, dua pria, keduanya berjuang dengan kegagalan. Satu pria terus-menerus menyuarakan keraguannya, menjelaskan kepada wanitanya mengapa dia kewalahan, mengapa dia merasa tersesat, mengapa hidup tidak adil. Dia mencari kenyamanan, berharap dia akan mengangkatnya. Awalnya, dia bersimpati, dia meyakinkannya, tetapi seiring waktu sesuatu bergeser. Dia mulai merasa kurang aman dengannya, kurang tertarik padanya, bukan karena dia kekurangan empati, tetapi karena jauh di lubuk hatinya seorang wanita menginginkan pria yang bisa dia percaya untuk berdiri teguh ketika hidup menjadi sulit. Sekarang, pria yang lain, dia merasakan perjuangan yang sama, tetapi alih-alih membongkarnya, dia mengambil kepemilikan. Dia mundur, memproses emosinya, dan kemudian melakukan sesuatu tentangnya. Dia menemukan solusi alih-alih berlarut-larut dalam masalah. Dia tidak perlu memberitahu wanitanya bahwa dia kuat, tindakannya membuktikannya. Kehadirannya meyakinkannya tanpa kata-kata. Dia menatapnya dan tahu, ini pria yang bisa aku andalkan. Itulah perbedaannya. Itulah yang memisahkan pria yang memimpin dari pria yang berusaha diselamatkan. Alih-alih membongkar keraguanmu, salurkan mereka. Gunakan momen keraguan diri sebagai bahan bakar. Berlatih lebih keras, bekerja lebih cerdas, perbaiki dirimu, bergerak dalam diam, dan biarkan hasilmu berbicara lebih keras daripada ketakutanmu. Karena pada akhirnya, kekuatanmu tidak dibuktikan dengan kata-kata, tetapi dibuktikan dengan siapa kamu jadinya. Dan jika ada satu hal yang harus kamu ingat, ini, seorang wanita tidak jatuh cinta pada seorang pria karena dia tidak memiliki perjuangan, dia jatuh cinta pada pria yang menghadapinya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Nomor 6. Saat-saat kamu mempertimbangkan untuk pergi. Pada titik tertentu, setiap pria mempertanyakan suatu hubungan. Mungkin dia melakukan sesuatu yang membuatmu memikirkan kembali segalanya, mungkin kamu hanya membutuhkan ruang. Itu wajar. Tetapi disinilah banyak pria melakukan kesalahan, mereka membiarkan emosi mereka mengambil alih kemudi dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak pernah bisa mereka tarik kembali. Mengatakan padanya, aku sudah berpikir untuk pergi, tidak hanya mengguncangnya, tetapi juga menanam benih keraguan yang tidak pernah benar-benar hilang. Kamu mungkin berpikir kamu jujur, tetapi yang sebenarnya kamu lakukan adalah membuatnya mempertanyakan fondasi hubunganmu. Dan begitu seorang wanita merasa seperti dia berdiri di tanah yang goyah, kepercayaan, keamanan, dan bahkan ketertarikannya mulai terkikis. Seorang wanita harus selalu merasakan tingkat misteri dan ketidakpastian yang sehat, tetapi dia tidak boleh merasa seperti dia terus-menerus selangkah lagi dari kehilanganmu. Itu bukan gerakan kekuatan, itu kekacauan emosional. Itu menciptakan ketakutan, bukan gairah. Itu membuatnya cemas, bukan tertarik padamu. Seorang pria stoik memahami ini. Dia tidak bertindak berdasarkan emosi sesaat, dia tidak mengubah momen keraguan menjadi adegan dramatis.
Sebaliknya, dia mengamati, dia merenung, dan dia mengendalikan pikirannya sendiri sebelum membuka mulutnya. Seorang stoik tahu bahwa kata-kata memiliki beban, sekali diucapkan, mereka tidak bisa ditarik kembali. Anggap saja seperti ini, bayangkan kamu berjalan di jembatan dan setiap hari kamu melihat retakan kecil terbentuk. Kamu menyebutkannya sambil lalu, tetapi kemudian suatu hari seluruh jembatan itu runtuh. Memberitahu wanitamu bahwa kamu telah mempertimbangkan untuk pergi seperti memukul retakan itu. Kamu mungkin tidak melihat kerusakannya secara langsung, tetapi pada akhirnya fondasinya akan rusak. Jarak menciptakan nilai, tetapi harus dilakukan dengan kendali, bukan kekacauan. Jika kamu membutuhkan ruang, ambillah dengan keyakinan yang tenang. Jika kamu mempertanyakan sesuatu, proses pikiran itu secara internal terlebih dahulu. Jangan membuangnya padanya hanya untuk meredakan ketidakpastianmu sendiri. Seorang pria kuat, seorang pria stoik, menavigasi emosinya dengan disiplin, dan ketika dia melakukannya, dia tetap menjadi jangkar dalam hidupnya, bukan badai yang membuatnya terus menebak-nebak. Jika kamu sudah sampai sejauh ini, saya mendorongmu untuk meluangkan waktu sejenak dan merenungkan pentingnya menjaga kendali emosi dalam hubungan. Pernahkah kamu merasa akan mengatakan sesuatu yang mungkin kamu sesali hanya untuk meredakan emosimu sendiri? Bagaimana kamu menavigasi keraguan tanpa membiarkannya memengaruhi fondasi koneksi Anda? Tinggalkan komentar yang berisi pemikiranmu atau cukup jatuhkan kalimat, "Saya akan mengendalikan emosi saya untuk melindungi kedamaian saya," sebagai komitmen untuk bergerak maju dengan kesengajaan. Nomor 7. Ambisi utamamu. Setiap pria memiliki impian. Mungkin kamu ingin membangun bisnis, mencapai kebebasan finansial, atau membentuk dirimu menjadi versi terkuat dari dirimu. Ambisi-ambisi ini membakar semangatmu, memberimu arah, dan membentuk pria seperti apa kamu nantinya. Tetapi ada kesalahan yang dilakukan banyak pria yang menyabotase kemajuan mereka tanpa mereka sadari. Mereka terlalu banyak berbicara tentang rencana mereka sebelum benar-benar mencapai apapun. Mengapa ini masalah? Karena kata-kata saja tidak berarti apa-apa. Kamu bisa memberitahu seorang wanita semua tentang visi besarmu untuk masa depan, kerajaan yang kamu rencanakan untuk dibangun, tubuh yang ingin kamu kembangkan, atau kesuksesan yang sudah dekat. Tetapi semua itu belum ada, dan sampai ada, yang telah kamu lakukan hanyalah menciptakan ilusi pencapaian. Dia mungkin mengangguk, tersenyum, dan mendengarkan, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia menunggu untuk melihat apakah kamu pria yang menindaklanjuti atau hanya pria yang banyak bicara dan sedikit bertindak. Wanita tidak jatuh cinta pada potensi, mereka menghormati tindakan. Seorang pria yang bergerak jauh lebih menarik daripada pria yang membuat janji tanpa akhir. Seorang wanita secara alami tertarik pada kepastian, pada pria yang tidak hanya berbicara tentang mimpinya tetapi diam-diam membangunnya. Ketika kamu terus-menerus berbicara tentang tujuanmu sebelum terwujud, kamu menguras kekuatan paling kuat yang kamu miliki, misteri. Epictetus berkata, "Jangan jelaskan filosofimu, wujudkan itu." Seorang pria stoik memahami ini dengan sangat dalam. Dia tidak mencari validasi melalui kata-kata, dia membiarkan tindakannya berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa dia katakan. Bayangkan dua pria, satu terus-menerus memberitahu wanitanya bagaimana dia akan bugar, memulai bisnis, dan mengubah hidupnya. Yang lain, dia hanya bangun setiap hari, pergi ke gym, bekerja keras, dan memperbaiki dirinya sendiri tanpa membuat pengumuman. Menurutmu siapa yang lebih dia hormati? Menurutmu siapa yang lebih dia percayai? Dunia, dan terutama wanita, tidak menghargai potensi, mereka menghargai eksekusi. Seorang pria yang bergerak dengan keyakinan yang tenang, yang tidak merasa perlu mengumumkan setiap langkah, jauh lebih menarik daripada pria yang menumpahkan rencananya dan menunggu validasi. Ketika kamu terlalu banyak berbicara tentang apa yang akan kamu lakukan, kamu meremehkan dampak dari benar-benar melakukannya. Kamu mempermudah orang untuk berasumsi bahwa kamu hanya omong kosong. Nomor 8. Gambaran lengkap keadaan emosionalmu. Salah satu aspek hubungan yang paling disalahpahami adalah ekspresi emosi. Masyarakat terus-menerus memberitahu pria untuk menjadi rentan, berbagi emosi, terbuka, dan meskipun ada beberapa kebenaran dalam nasihat ini, seringkali disampaikan tanpa nuansa. Karena inilah kenyataannya, ekspresi emosi yang tidak terkendali melemahkan kehadiran pria dalam suatu hubungan. Ini tidak berarti kamu harus mati rasa secara emosional atau tidak berperasaan. Wanita menghargai pria yang bisa mengekspresikan dirinya,
Tetapi yang benar-benar mereka tertarik adalah pria yang memiliki kendali atas emosinya. Perbedaan antara pria yang berbagi emosinya dengan bijak dan pria yang terlalu banyak berbagi adalah bagaikan langit dan bumi. Seorang wanita tidak ingin merasa bertanggung jawab untuk mengatur emosimu, dia ingin merasa aman bersamamu, bukan seperti dia harus menjadi terapismu. Ketika seorang wanita bersama seorang pria, dia secara tidak sadar menilai satu pertanyaan penting, bisakah aku mengandalkannya ketika keadaan menjadi sulit? Jika kamu terus-menerus membuang emosimu padanya, dia tidak akan merasa seperti kamu adalah pelindungnya, alih-alih dia akan merasa seperti dialah yang melindungimu, dan dinamika itu mengikis ketertarikan seiring waktu. Bayangkan skenario ini, kamu mengalami hari yang buruk, bosmu tidak menghormatimu, rekan kerjamu tidak tertahankan, dan kamu lelah secara mental. Kamu pulang dan hal pertama yang kamu lakukan adalah membuang semua frustrasimu pada wanitamu, mengomel tentang betapa tidak adilnya semuanya, betapa stresnya kamu, dan betapa kamu membutuhkan kenyamanannya. Awalnya, dia mungkin bersimpati, dia akan mendengarkan, mungkin menggosok punggungmu dan memberitahumu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika ini menjadi kebiasaan, jika kamu berulang kali berpaling padanya sebagai jaring pengaman emosionalmu, sesuatu yang halus namun kuat mulai bergeser. Dia secara tidak sadar akan mulai melihatmu sebagai seseorang yang kurang kendali atas emosinya. Kehadiran yang aman, kuat, dan membumi yang pernah dia kagumi dalam dirimu akan mulai terasa goyah. Alih-alih menjadi batu karangnya, kamu menjadi beban emosional yang harus dia pikul. Dia bahkan mungkin tidak menyadarinya secara sadar, tetapi ketertarikannya akan mulai memudar, digantikan oleh beban tak terucapkan yang tidak pernah dia daftarkan. Dan ketika itu terjadi, tidak ada jaminan verbal yang akan mengembalikan rasa hormat yang telah kamu hilangkan. Seorang pria stoik adalah benteng. Dia merasakan segalanya tetapi tidak dikendalikan oleh apapun. Inilah esensi kekuatan sejati. Stoicisme tidak mengajarkan pria untuk menekan emosi, ia mengajarkan mereka untuk menguasainya. Seorang pria yang dapat menavigasi emosinya dengan tenang, mendapatkan rasa hormat, ketertarikan, dan kepercayaan. Seorang wanita mungkin tidak selalu dapat mengungkapkannya, tetapi dia secara naluriah tertarik pada pria yang berdiri teguh, tidak peduli badai di sekitarnya. Ketika hidup menjadi sulit, ketika kamu merasa kewalahan, jangan buang setiap emosi mentah padanya saat itu muncul. Alih-alih, proses mereka, kuasai mereka, dan respons dengan kekuatan yang tenang. Temukan saluran lain, mentor terpercaya, olahraga disiplin, jurnal, atau bahkan momen refleksi mendalam untuk menyalurkan emosimu sebelum membawanya ke dalam hubungan. Karena inilah kebenarannya, seorang wanita tidak perlu mengetahui setiap ketakutan, keraguan, atau rasa tidak aman yang terlintas di benakmu. Dia tidak membutuhkan tayangan ulang setiap perjuangan emosional yang kamu hadapi. Yang dia butuhkan adalah merasa aman bersamamu. Dia perlu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu adalah kehadiran yang mantap dalam hidupnya. Itulah jenis pria yang bisa dia percayai, hormati, dan kagumi, bukan karena dia tidak tersedia secara emosional, tetapi karena dia memiliki kekuatan untuk membawa bebannya tanpa hancur di bawah beratnya. Jadilah benteng, bukan banjir. Nomor 9. Cara tepatmu merasakan tentangnya saat ini. Yang ini mungkin mengejutkanmu, lagi pula bukankah baik untuk sepenuhnya terbuka tentang betapa kamu mencintainya? Jawabannya, tidak selalu. Inilah sebabnya, keterprediksi membunuh ketertarikan. Jika seorang wanita tahu persis di mana posisinya denganmu setiap saat, misteri menghilang, dan ketika tidak ada misteri, tidak ada kegembiraan. Sudah menjadi sifat manusia untuk menghargai apa yang terasa sedikit di luar jangkauan, untuk tertarik pada apa yang harus kita usahakan. Saat dia merasa seperti dia telah sepenuhnya mengenalmu, api mulai memudar, bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena kepastian menghilangkan sensasi. Pikirkan tentang itu, mengapa orang mengejar impian, mendaki gunung, dan mengejar tujuan yang membutuhkan usaha. Karena hal yang tidak diketahui menggerahkan kita, kemungkinan kegagalan membuat kesuksesan bermakna. Prinsip yang sama berlaku untuk ketertarikan. Jika dia tahu kamu sangat mencintainya tetapi juga merasakan bahwa cintamu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, dia akan lebih menghargainya. Ini tidak berarti menahan kasih sayang atau bermain-main. Seorang wanita tidak boleh merasa tidak diinginkan atau tidak aman tentang di mana posisinya denganmu, tetapi dia juga harus merasa terinspirasi, termotivasi untuk terus menjadi wanita yang memikatmu.
Saat dia merasa seperti tidak ada usaha yang diperlukan, tidak perlu untuk terus tampil sebagai dirinya yang terbaik, segala sesuatu menjadi hambar. Seorang pria stoik memahami bahwa cinta, seperti apapun yang bernilai, harus diperoleh dan dipelihara seiring waktu. Saat kamu mulai membanjirinya dengan jaminan verbal yang konstan, memberitahunya setiap hari dengan cara yang sama bahwa kamu mencintainya, bahwa kamu membutuhkannya, bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya, kamu menghilangkan keajaiban. Kata-kata kehilangan bobotnya ketika terlalu sering digunakan. Cinta seharusnya menjadi sesuatu yang dia rasakan secara mendalam melalui kehadiranmu, konsistensimu, dan standarmu, bukan sesuatu yang dia dengar dengan cara yang dihafal dan dapat diprediksi. Bayangkan seorang raja yang terus-menerus memberitahu rakyatnya, "Saya kuat, saya perkasa, kalian bisa mempercayai saya." Awalnya, mereka mungkin mempercayainya, tetapi seiring waktu, kata-katanya menjadi kebisingan. Kekuatan sejati tidak perlu diumumkan, itu dirasakan dalam tindakannya, dalam cara dia membawa dirinya, dalam cara dia memimpin. Hal yang sama berlaku untuk cinta. Seorang wanita menghormati pria yang menunjukkan daripada memberitahu. Jadi, apa rahasianya? Ini bukan tentang menyembunyikan cintamu, tetapi tentang mengungkapkannya dengan cara yang membuatnya tetap tertarik. Beri dia hadiah kekaguman, tetapi jangan membuatnya begitu mudah diprediksi sehingga dia berhenti memperhatikannya. Biarkan dia melihat bahwa kasih sayangmu bukanlah kewajiban rutin, tetapi sesuatu yang terus-menerus dia peroleh, bukan melalui manipulasi, tetapi melalui energi alami hubungan di mana kedua pasangan saling menginspirasi. Biarkan dia sedikit bertanya-tanya, biarkan dia merasakan kehangatan komitmenmu, tetapi juga biarkan dia merasakan bahwa dia bersama pria yang berkedalaman, pria yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya, pria yang cintanya berharga karena diberikan dengan niat, bukan keputusasaan. Itulah yang membuat api tetap hidup. Para pria, ketertarikan bukanlah tentang penipuan, ini tentang penguasaan diri, ini tentang mempertahankan kerangka pikiranmu, mengetahui kapan harus berbicara dan kapan membiarkan keheninganmu berbicara. Seorang pria yang terlalu banyak berbagi, yang menumpahkan pikirannya dengan ceroboh, melemahkan kekuatannya. Seorang pria yang bergerak dengan keyakinan yang tenang, yang memimpin melalui tindakan daripada kata-kata kosong, dan yang memahami seni menahan diri, itulah pria yang benar-benar diinginkan wanita. Jadi, mundur selangkah, renungkan, apakah kamu berbicara untuk mengisi kesunyian? Apakah kamu mengungkapkan terlalu banyak berharap dia akan melihat nilaimu? Atau apakah kamu memilih kata-katamu dengan tepat, dengan tujuan, dengan disiplin seorang pria yang tahu nilainya? Karena inilah kebenarannya, cara kamu menangani rahasiamu, cara kamu mengendalikan lidahmu, menentukan bagaimana seorang wanita memandangmu. Dia tidak mengagumi pria yang mencari validasi, dia menghormati pria yang tidak membutuhkannya. Di dunia di mana semua orang putus asa untuk didengar, jadilah pria yang berdiri terpisah, pria yang berbicara lebih sedikit namun mengatakan lebih banyak dengan tindakannya, pria yang kehadirannya terasa bukan karena dia menuntut perhatian, tetapi karena dia membawa dirinya dengan kekuatan yang tenang. Itulah yang memisahkan seorang pemimpin dari seorang pengikut, itulah yang membuat pikiran seorang wanita tetap tinggal lama setelah kamu meninggalkan ruangan. Jika ini beresonansi denganmu, jika kamu siap untuk merangkul kekuatan disiplin dan pengendalian diri, pastikan untuk menekan tombol suka, berlangganan untuk lebih banyak kebijaksanaan stoik, dan tinggalkan komentar di bawah, mana dari rahasia ini yang menurutmu paling sulit untuk disimpan. Mari bangun komunitas pria yang memahami bahwa kekuatan sejati bukan pada kata-kata, tetapi pada kehadiran, kesabaran, kemampuan untuk mempertahankan kerangka pikiranmu apapun yang terjadi. Jadi sekarang, ambil pengetahuan ini, terapkan, dan langkahkan ke dunia sebagai pria yang seharusnya kamu jadikan. Tetap tenang, tetap disiplin, bergerak dengan tujuan, dan jadilah pria yang dia hormati, bukan karena kamu menuntutnya, tetapi karena kamu mewujudkannya.